Bab 966. Tidak memberikan penjelasan. Dia terlihat sangat bersemangat, seolah-olah dia telah dianiaya oleh langit. Semua orang di lapangan diam. Mereka penasaran, menunggu untuk mendengar alasan spesifiknya, kemudian baru membuat penilaian. Julio, ceritakan kejadian itu. Dragon Zhang melihat ke arah Julio Zhang. Eric Qin juga menatapnya dengan penuh minat untuk melihat trik apa yang bisa mereka mainkan. Semuanya, Eric Qin ini tidak memenuhi syarat untuk menempati posisi pertama, apalagi berdiri di sini. Julio Zhang mencibir sambil menunjuk ke arah Eric Qin dan berkata, salah satunya adalah orang ini aneh. Aku dan Putra Suci Dong sedang bersaing dengannya, tetapi tiba-tiba kami diserang oleh formasi serangan dari Menara Babel. Entah kenapa kita bisa terbawa keluar formasi dan kehilangan kualifikasi. Kamu bicara omong kosong. Ye Zun dan yang lainnya sangat marah. Kamu tidak bisa melawan naga dan burung Phoenix Eric Qin. Kamu khawatir akan dihajar Eric Qin, sehingga kamu sendiri yang terbang keluar dari formasi. Namun, Julio Zhang mengabaikan Ye Zun dan terus memandang orang-orang. Yang kedua adalah jumlah lantai menara yang dinaiki oleh Eric Qin. Seperti yang kalian ketahui, kepala keluarga Dong pernah mencapai lantai 95 dan setiap acara pejuang kebanggaan peringkat pertama juga bisa naik ke lantai 90, bahkan yang terlemah pun naik ke lantai 85. Eric Qin hanya naik hingga ke lantai 83. Begitu Julio Zhang mengatakan ini, ada keributan di antara penonton. Beberapa orang yang memahami aturan Menara Babel menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimanapun juga, kekuatan yang ditunjukkan Eric Qin sebelumnya sangat kuat. Eric Qin, meskipun kamu membunuh putra keduaku, Jason, tetapi aku juga ingin mengatakan sesuatu yang adil. Kepala keluarga Dong berkata pada saat ini, dengan kekuatanmu, setidaknya bisa naik ke lantai 90, kenapa tersangkut di lantai 83? Argumen ini sangat konyol. Ye Zun mendengus dingin, bukankah pada akhirnya Eric Qin mencapai lantai 99? Tetapi setelah Ye Zun selesai berbicara, dia mendengus di dalam hatinya, diam-diam mengatakan bahwa masalah ini tidak baik. Semua orang bingung, bukankah ini lantai 83? Kenapa bisa berubah menjadi 99? Mata Julio Zhang berbinar dan tertawa, kamu juga telah mengatakannya. Eric Qin tiba-tiba melompat dari lantai 83 hingga ke lantai 99. Aku akan bertanya pada semuanya, siapa saja yang pernah mengikuti acara pejuang kebanggaan dan pernah menaiki Menara Babel, apakah hal seperti ini pernah terjadi? Selanjutnya, setelah Eric Qin keluar, meskipun dia terluka ringan, kekuatan binatang suci itu tidak terluka. Apakah ini normal? Setelah Julio Zhang mengucapkan beberapa patah kata, seluruh orang terdiam selama beberapa saat. Beberapa dari kata-katanya layak untuk dicermati, tetapi Eric Qin yang tiba-tiba naik lantai memang sulit untuk dijelaskan. Hal semacam ini bukan hanya tidak pernah terdengar, tetapi juga tidak masuk akal. Kalian mungkin tidak tahu, Eric Qin juga memiliki ilmu sihir misterius. Selama dia menyentuh roh binatang, sekuat apapun roh binatang itu akan binasa. Jadi aku curiga Eric Qin menggunakan beberapa cara curang. Melihat semua orang mulai curiga pada Eric Qin, Julio Zhang menambahkan api lagi. Di tempat pelatihan, yang paling menakutkan adalah roh binatang. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa membunuhnya hanya dengan menyentuhnya. Bahkan jika itu adalah harta karun dari tanah pelatihan, sama sekali tidak mungkin untuk melawan langit. Ini tidak lagi sejalan dengan akal sehat. Semua orang di dalam lapangan berbincang dan ekspresi semua orang sedikit banyak mempertanyakan masalah ini. Tentu saja, ini juga hanyalah pernyataan sepihak dari diriku. Eric Qin, kamu dapat menjelaskannya. Jika ucapanmu masuk akal, maka aku bersedia meminta maaf kepadamu saat itu juga. Setelah Julio Zhang selesai berbicara, dia menatap Eric Qin dengan tatapan mengejek.
Eric Kin sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan pihak lain, jangankan bahwa dia sama sekali tidak akan memberitahu semua orang, bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan membuktikannya, mereka masih akan menemukan berbagai cara untuk mempertanyakannya. Aku tidak memiliki penjelasan apapun, kata Eric Kin. Dengan senyuman di sudut mulutnya, dia juga melihat orang-orang ini, trik tak tahu malu apa yang bisa mereka gunakan. Eric Kin menjawab dengan singkat, seolah-olah batu besar itu terlempar ke danau yang tenang, yang segera menyebabkan banyak riak. Di mata banyak orang, gagal menjelaskan berarti ada sesuatu di dalam hatinya. Tentu saja, ada orang-orang bijaksana yang berpikir bahwa Eric Kin memiliki penyembunyian yang tak terkatakan, tetapi sekarang kedua belah pihak sangat masuk akal, bagaimana memutuskan hasil akhirnya. Jika Eric Kin dan yang lainnya benar-benar didiskualifikasi, maka kali ini kepada siapa peringkat pertama pejuang kebanggaan ini diberikan? Jika diberikan kepada Eric Kin, bagaimana dia akan mematahkan keraguan ini? Setiap orang penuh dengan keraguan. Jadi, apa yang akan kalian lakukan? Tetua Sun memandang Dragon Zhang. Kamu harus tahu bahwa tempat pelatihan telah ditutup dan tidak ada kemungkinan untuk dibuka kembali. Tentu saja aku mengerti, tetapi aku juga memiliki cara yang baik. Dragon Zhang sedikit tersenyum, sebelum kembali, dia sudah menemukan tindakan balasan. Lonceng pejuang kebanggaan. Dia menunjuk lonceng besar yang melayang tinggi di lapangan dan berkata, semuanya, setiap kali pada acara pejuang kebanggaan, pemenang terakhir adalah yang paling banyak membunyikan pola, karena sekarang semuanya telah berubah, maka gunakan pola lonceng dari pejuang kebanggaan untuk memutuskan hasil yang adil. Mendengar ini, ada banyak orang mengangguk, menyetujui pernyataan ini. Tetapi beberapa orang sedikit mengernyit, orang yang berada di atas panggung pada dasarnya telah masuk ke dalam 10 besar, menambahkan kegiatan ini sekarang, sama seperti sedang menguji orang-orang ini. Pola lonceng menentukan pemeringkatan, mereka yang membunyikan paling banyak kali adalah pemenangnya. Eric Kin sedikit mengangkat kepalanya dan melihat lonceng raksasa dengan tatapan ceria di matanya. Sebelumnya, Ma Sondong, Julio Zhang dan Yan Tuo telah dikalahkan oleh dirinya sendiri dan bahkan tidak masuk 10 besar. Tetapi jika mereka dapat membunyikan lonceng, mereka akan memiliki kualifikasi lagi. Sekte-sekte dunia tersembunyi keluarga besar ini benar-benar tidak tahu malu. Sangat konyol, Eric Kin saat ini sedang terluka, kamu membiarkan dia bersaing dengan Julio Zhang dan yang lainnya. Ye Zun mencibir. Hal ini membuatku terlihat seperti sangat menginginkan hadiahnya, lebih baik aku tidak menginginkan peringkat ini. Si brewok juga berkata dengan marah. Jangan impulsif. Andrew Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita benar-benar tidak menginginkannya, kita akan terlihat seperti telah melakukan tindakan yang curang. Kita dipermalukan jika berada di sini, kita akan terlihat melakukan tindakan curang jika kita pergi, benar-benar sangat menyebalkan. Si brewok sangat marah sampai hampir muntah darah. Jangan khawatir, ini hanyalah pernyataan sepihak yang dikemukakan oleh Dragon Zhang, lagi pula saat ini tidak perlu memutuskan bagaimana cara untuk bertanding. Masalah ini akan dibahas nanti. Tetua Sun menatap tajam ke arah Eric Kin. Pejuang kebanggaan yang asli naik ke atas dan turun dengan ketidakjelasan. Setelah Tetua Sun pergi, dia pergi bersama dengan para tetua sekte Wendao untuk membahas masalah tersebut. Ada pendapat yang berbeda tentang siapa yang menduduki peringkat 1. Beberapa orang mengatakan itu adalah milik Eric Kin, yang lain mengatakan itu adalah milik Julio Zhang dan beberapa yang lain mengatakan itu adalah milik Dimarto Zhao. Bagaimanapun juga, Dimarto Zhao telah mengaktifkan garis darah kuno dan naik ke lantai 73 dengan tubuh yang terluka parah. Di mata banyak orang, Eric Kin memang melakukan beberapa trik, tidak termasuk kemampuan yang sebenarnya.
Eric Kin tidak terlalu memperhatikan komentar orang-orang. Dia kembali ke Istana Abadi, duduk bersila dan mulai memperbaiki lukanya. Pertama, dia dipukul oleh si tua catur, lalu dilukai lagi saat bergulat dengan pusaran. Saat ini luka Eric Kin tidak ringan. Di hari-hari berikutnya, berbagai berita terus bergolak. Sepotong berita kecil menyebar seperti api. Pada akhirnya Sekte Wen Dao berencana untuk memilih 10 besar pejuang kebanggaan yang tidak berhasil dan 10 besar yang sebenarnya, kemudian bersaing untuk membunyikan pola lonceng pada lonceng pejuang kebanggaan sebagai dasar penghakiman. Orang yang lebih banyak membunyikan lonceng akan dipilih menjadi pemenang dari pejuang kebanggaan. Begitu berita ini keluar, itu seperti sebuah bom besar yang membuat banyak orang terkejut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.